Oh, tentu saja saya dipantau setiap menit oleh Pak Seskap dan saya wajib memberikan laporan. Dan Pak Presiden sudah memerintahkan Tadi Bapak jenguk kondisinya seperti apa, penanganan Pak? terbaik. Tadi Gimana? Lagi upacara makanya kita Upacara. oh lagi apa ya? Tadi kan mengingatkan dulu pada upacara jadi kita bilang guru masuk ke Darussalam. Nah pas ke kelas saya turun Darussalam. Nah itu saya biasa kan kalau berhenti kan di bawah turunan tuh. Nah banyak itu nggak tahu kenapa, nggak tahu gas sendiri gitu Pak. Kabur kan itu mobilnya kan? Iya. Makanya pas saya kemarin itu ada apa? Nah di sini baru dapat remnya begitu. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, kalau nggak panik. Biasanya jawabnya saya parkir di situ. Iya. Saya juga jadi dari orang sini. Enggak, nyangkut nggak kaki sampean ke gas? Nggak nyangkut Pak. Hah? Nggak nyangkut. Takut terus itu karpet. Nggak nyangkut. Enggak ya? Berarti di mobil mana saya enggak? Masih 100 murah. Berarti posisi anak-anak lagi upacara, apel. Terus kamu mau masuk mobil atau bagaimana? Nggak masuk, mau parkir. Mau parkir? Mau parkir. Oh, di Mau depan. parkir di halaman apa di mana? Di sini gerbang, depan Di gerbang. depan, tiba-tiba mobil kabur. Iya, biasanya Naik. Apa biasanya gas? parkir di depan gerbang gitu Pak. Karena upacara udah biasa sih gitu kan. Kalau upacara baru mobil baru masuk gitu. Iya. Nah makanya saya mobil tinggi ini baru tahu gas Pak. Naik dong ke atas. Iya. Nggak rem tangan. Nggak Oh, kepikiran, Pak. panik ya Iya, sama nggak kepikiran, panik. Pak. Iya. Berarti posisi kamu lagi di luar. Di luar mas, naik Di luar. mobil. Kita harus ambil tindakan segera. Gini, Pak. Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Bukan surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Michael Wisnuwardana selaku Direktur Utama PT Teradon Indonesia sebagai tersangka kebakaran gedung yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Saputra mengatakan pihaknya menjerat Michael Wisnuwardana dengan sangkaan pasal 187 Jungto pasal 188 Jungto pasal 359 KUHP. Robi menambahkan tersangka langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradon sudah kami amankan semalam berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik. Jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. apa aja sih yang menjadi pertimbangan akhirnya dia menjadi tersangka gitu? Sudah ada cukup bukti, dua permulaan bukti cukup dan keyakinan penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saudara MW ya. Mungkin buktinya apa Pak? Kayak perizinan, surat atau gitu? Ya, ada keterangan saksi, dokumen dan bukti-bukti lain yang ditemukan di lokasi. Untuk pasalnya sendiri dikenakan pasal berapa? Untuk saat ini 187, 188 dan 359 KUHP diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Maksimal di penjara? 5 tahun sampai dengan 12 tahun. Sebelumnya kebakaran gedung kantor PT Teradon di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang dan memakan 22 korban. Api diduga bermula dari lantai 1 tempat penyimpanan baterai drone saat jam istirahat makan siang. Mayoritas korban meninggal dunia ditengarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Polisi masih melakukan penelusuran secara bertahap untuk memastikan penyebab pasti kebakaran ini. Kasus kebakaran gedung Teradon menjadi salah satu insiden kebakaran gedung perkantoran paling fatal di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Masih banyak orang terjebak di Dari atas. Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.
kami mengumpulkan kembali barang bukti. Di antaranya ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory, ya. Kamis malam, puluhan kios pedagang dan sejumlah motor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan habis terbakar. Pedagang yang baru membuka warung tendanya pun hanya bisa pasrah tempat usahanya ludes dibakar. Aksi anarkis dilakukan sekelompok orang diduga kuat sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya 2 penagih utang yang dianiaya pengendara di kawasan Kalibata. Menurut informasi selanjutnya, kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit. Dari peristiwa tersebut, maka kelompok daripada kedua almarhum ini datang meminta pertanggungjawaban karena warga di sini ada yang melihat, mereka meminta kalau bisa yang mengeroyok itu diserahkan ke pihak kepolisian. Namun tidak mendapatkan informasi selanjutnya, mereka melakukan pengrusakan. Penganiayaan terhadap kedua penagih hutang terjadi ketika mereka menghentikan seorang pemotor pada Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, tiba-tiba beberapa orang dari sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih hutang. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang kemudian melarikan diri. Satu penagih hutang tewas di lokasi kejadian, sementara satu lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Polisi hingga kini masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap identitas para pelaku penganiayaan, termasuk juga pelaku pembakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.